Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini di mata kuliah konsep teknologi akan membahas tentang teknologi informasi. Sebelum kita bahas tentang teknologi informasi, ada baiknya kita eh, tahu dulu dasar dari informasi itu apa, yaitu berupa data. Apa yang dimaksud dengan data? Menurut Tata Sutabri, berpendapat bahwa data merupakan bentuk mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model agar menghasilkan informasi. Kemudian ahli yang lain, Fatansyah, berpendapat bahwa data adalah representasi fakta. Ya, representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia. Manusia di sini bisa seperti pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, dan sebagainya. Lalu barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Nah, ini lebih lengkap ya penjelasan tentang data itu sendiri. Lalu kemudian Al-Bahra bin Najamuddin berpendapat bahwa data merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Jadi dari beberapa penjelasan para ahli di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa data adalah bentuk dasar dari informasi yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan sebuah informasi. Lalu apa itu informasi? Nah, ini juga sumbernya dari para ahli. Yang pertama, menurut Raymond McLeod, data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam mengambil keputusan, baik masa kini ataupun masa mendatang, itulah yang disebut sebagai informasi. Nah, jadi informasi itu adalah data yang sudah diolah. Lalu, informasi merupakan fungsi penting untuk membantu dan mengurangi rasa cemas seseorang. Menurut Noto Atmojo, bahwa semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang. Dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, ada definisi lain selain informasi, yaitu informasi yang berupa koleksi data atau fakta seringkali dinamakan sebagai informasi statistik. Dalam ilmu komputer yang sedang kita pelajari, informasi adalah data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada pendefinisian informasi sebagai pengetahuan yang didapat dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi dan alirannya. Nah, jadi perbedaan data dan informasi itu sebetulnya sudah bisa kita lihat dengan jelas, yaitu apabila data itu belum diolah, jadi masih bersifat mentah, belum bisa menghasilkan sesuatu, belum bisa bisa menjadi acuan gitu. Nah, tapi setelah diolah, dianalisis, itu akan menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat. Jadi informasi sendiri itu yang sudah bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya kita lihat siklus informasi. Kenapa saya bahas siklus informasi? Karena dari data yang sudah diproses menghasilkan sebuah informasi, itu akan bisa menjadi data kembali untuk proses yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada inputan data, awalnya dari sini, ya, dari sini, lalu kemudian masuk ke dalam suatu proses, ya, proses modul di sini, lalu di sini proses ini disatukan dengan data-data dasar yang dimiliki oleh proses ini, kemudian akan menghasilkan sebuah output atau berupa informasi, outputnya adalah sebuah informasi, lalu informasi itu dimanfaatkan oleh penerimanya. Siapa penerimanya? Bisa orang, bisa organisasi.
Kemudian dari penerima ini dia akan menghasilkan suatu keputusan atau tindakan. Lalu tindakan tersebut akan menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatu ini juga bisa menghasilkan sebuah data lagi. Nah, kemudian ternyata data tersebut masih bisa diolah dan bisa menghasilkan informasi yang lain. Begitu seterusnya siklus informasi, sehingga informasi bisa berubah menjadi informasi yang lain dengan proses pengolahan data. Lalu kita bahas tentang kualitas informasi. Kualitas informasi itu ditentukan paling tidak ada 3 poin, yaitu apakah informasi itu relevan, akurat, dan tepat waktu. Relevan dalam artian ini adalah sejauh tingkat relevansi informasi tersebut terhadap kenyataan kejadian hari ini dan kejadian yang akan datang. Jadi informasi yang berkualitas akan mampu menunjukkan benang merah relevansi kejadian masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang sebagai bentuk aktivitas konkret yang mampu dilaksanakan dan dibuktikan oleh siapa saja. Jadi istilahnya tuh informasinya nyambung dari masa lalu, sekarang, dan bisa digunakan untuk masa depan. Jadi itu semakin berkualitas informasi apabila terjadi keterhubungan antara dari masa ke masa. Kemudian akurat. Jelas, akurat ini suatu informasi dikatakan berkualitas jika seluruh kebutuhan informasi tersebut telah tersampaikan. Seluruh pesan telah benar tersampaikan, serta pesan disampaikan sesuai lengkap atau hanya sesuai dengan yang diinginkan oleh si penerimanya. Jadi informasi akurat ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya informasinya yang diperoleh itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, berarti tidak akurat gitu. Nah, selanjutnya adalah tepat waktu. Nah, artinya di sini informasi yang akan berkualitas bila informasi tersebut ada ketika dibutuhkan. Jadi contohnya berbagai proses dapat menyelesaikan laporan tepat waktu sehingga bisa dibutuhkan pada waktu yang dibutuhkan pada waktu yang dibutuhkan gitu. Nah, di sini informasi itu akan berkualitas. Berbeda ketika informasinya misalnya dibutuhkannya hari ini tapi ternyata baru diterima keesokan harinya, berarti informasi tersebut sudah tidak berkualitas atau istilahnya sudah kadaluarsa karena bisa mendapatkan informasi dari yang lain. Nah, sekarang kita bahas tentang teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Ada beberapa definisi yang bisa kita ambil. Yang pertama, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, jadi di sini definisinya lebih menekankan kepada alatnya. Jadi alat yang membantu dalam memproses sebuah informasi. Lalu yang kedua adalah teknologi informasi adalah hardware dan software. Nah, termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Nah, jadi di pengertian kedua ini sebetulnya masih nyambung dengan pengertian yang pertama, karena yang pertama disebutkan seperangkat alat. Nah, sementara hardware dan software itu juga disebut sebagai seperangkat alat. Nah, lalu yang ketiga menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, jadi di sini definisinya lebih kepada proses pendistribusian si informasi itu sendiri. Nah,
Apa itu fungsi dari teknologi informasi? Yang pertama, fungsi dari teknologi informasi adalah dapat menangkap data atau mengcapture data. Jadi diartikan sebagai proses penginputan data, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Lalu setelah mengcapture atau menginput, masuk ke dalam proses data. Jadi teknologi informasi harus bisa mengolah data atau memproses data yang diterima sebelumnya. Nah, pengolahan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi. Jadi mengkonversi itu seperti misalnya yang kita contohkan di pertemuan sebelumnya, mengkonversi data menjadi suara atau suara menjadi sebuah sinyal. Nah, itu proses konversi. Lalu bisa juga berupa menganalisis. Nah, berarti ini ada pemrosesan uh, atau dengan cara menghitung kalkulasi. Nah, ini teknologi informasi harus bisa mengolah hal tersebut. Lalu setelah diolah akan menghasilkan atau generating. Jadi menghasilkan atau mengorganisasikan informasi dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya dari hasil yang tadi diinput, diolah, itu bisa menghasilkan sebuah laporan atau bisa menghasilkan sebuah tabel, grafik, gambar, bahkan video. Itu yang bisa sebagai sumber informasi terhadap orang lain. Lalu yang keempat, setelah menghasilkan sesuatu, teknologi informasi juga berfungsi untuk menyimpan data atau menyimpan informasi. Dalam hal ini mungkin istilahnya merekam atau menyimpan informasi dalam suatu media seperti pada hard disk, flash disk, misalnya pada kepingan DVD, dan misalnya pada apalagi ya, tape, magnetic tape, kalau dulu mungkin ada disket gitu ya. Nah, pokoknya alat-alat untuk menyimpan sebuah data. Jadi teknologi informasi juga membahas tentang hal tersebut atau memiliki fungsi untuk menyimpan hasilnya, baik hasil atau data. Kemudian apabila sudah disimpan, jadi teknologi informasi itu juga memiliki fungsi bisa digunakan kembali atau dilakukan pencarian, di retrieve ya, retrieval. Jadi bisa menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau data, lalu bisa disalin. Nah, yang sudah tersimpan, nah misalnya ingin mencari data hasil penjualan yang kemarin atau yang bulan kemarin, nah itu harus bisa dilakukan. Nah, inilah fungsi teknologi informasi. Lalu kemudian yang keenam yaitu mentransmisikan atau transmission. Nah, ini apa namanya? Sifatnya mendistribusikan. Jadi mengirim data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain melalui jaringan komputer atau internet. Misalnya dengan mengirimkan data ke user A ke user yang lain melalui email. Nah, ini salah satu fungsi dari teknologi informasi. Nah, begitu berarti ada paling tidak ada 6 fungsi dari teknologi informasi. Nah, sering kita dengar sistem informasi dan teknologi informasi. Apa sih hubungannya dan bagaimana itu pengertiannya? Nah, sebelumnya kita juga harus tahu apa itu yang disebut sebagai sistem. Jadi, sistem itu menurut Gordon B. Davis itu bisa berupa abstrak atau fisik. Nah, sistem abstrak ini merupakan susunan dari gagasan-gagasan atau konsep yang teratur yang saling bergantung. Kemudian sistem yang fisik itu serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai sesuatu. Jadi ada elemen-elemen, ada kerjasama di sana, ada tujuan ya. Nah, di situ ada elemen, ada kerjasama hubungannya yang menghasilkan suatu tujuan. Itu disebut sebagai sistem. Jadi kalau ada kata sistem dihubungkan dengan kata-kata yang lain, itu pasti ada komponen, ada kerjasama, dan ada tujuan. Lalu pengertian informasi yang tadi ya, pengertian informasi dihubungkan lalu kita sambungkan menjadi sistem informasi. Sehingga definisinya sistem informasi itu merupakan kombinasi teratur
dari orang-orang, perangkat keras ya. Orang-orang kan itu brainware, perangkat keras itu hardware, terus software atau perangkat lunak, bisa juga jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Nah ini, jadi sistem informasi itu pasti digunakan oleh sekelompok orang atau organisasi ya, yang meliputi tentang ada orangnya di situ, ada softwarenya, ada hardwarenya, ya, ada jaringannya, gitu ya, ada alatnya, gitu. Nah, sehingga bila dilihat dari definisinya, sistem informasi itu lebih luas, melibatkan semua semua bidang, bahkan sampai ke gagasan atau aturan-aturan itu juga masuk ke dalam sebuah sistem informasi. Nah, dapat disimpulkan sehingga teknologi informasi itu merupakan bagian dari sistem informasi. Ya, jadi sistem informasi itu sendiri merupakan unsur-unsur yang salah satu bagiannya adalah sebuah teknologi informasi. Mungkin bisa diambil contoh yang konkretnya, misalnya sistem informasi absen. Nah, di sini kan yang melakukan yang melakukan aturan itu adalah sebuah organisasi yang menerapkan absensi. Nah, di sini kan yang terlibat ada orangnya, ada hardware-nya, misalnya pakai sidik jari ya, misalnya pakai scan sidik jari. Lalu ada software yang mengolah data tersebut. Lalu ada aturan-aturannya juga di situ. Nah, sehingga si software di situ bisa melihat siapa saja, bisa merekap misalnya, bisa merekap siapa saja yang tidak hadir, siapa saja yang yang hadir, terus berapa persen ketidakhadirannya dan sebagainya. Sehingga ada satu keterkaitan antara manusia, hardware, software, dan aturan. Nah, itulah sistem informasi. Sementara teknologi informasi itu adalah bagian dari sistem informasi itu sendiri, yaitu bisa berupa hardware atau software. Nah, dengan penjelasan yang tadi kita bahas, kita bisa membuat atau bisa mengambil contoh. Jadi teknologi informasi itu apa? Contohnya, ya alat atau software ya. Alatnya misalnya bisa televisi, itu bisa dikatakan sebuah teknologi informasi. Terus komputer personal komputer, terus komputer server, laptop, smartphone, atau aplikasi atau software-software. Misalnya software-software pemrosesan data itu juga masuk ke dalam teknologi informasi. Bisa juga infrastruktur jaringan komputer atau internet, itu juga merupakan salah satu contoh teknologi informasi. Atau website karena lebih ke aplikasinya, bagaimana cara menyajikan si informasi itu sendiri. Nah, lalu kalau software-softwarenya bisa misalnya software database, itu masih dalam ranahnya teknologi informasi. Lalu ada software statistik yang digunakan untuk perhitungan statistika yang akan menghasilkan analisis-analisis dari sisi statistik. Ada software-softwarenya dan itu merupakan bagian dari teknologi informasi karena berupa software. Tapi kalau statistiknya itu ilmunya ada. Tapi kalau sudah berupa software itu sudah masuk ke dalam teknologi informasi. Lalu ada software data mining. Nah, ini software data mining yaitu sebuah software yang berfungsi untuk mendapatkan informasi baru dari informasi-informasi yang sudah ada. Nah, lalu ada juga software artificial intelligence. Nah, ini yang sedang trending ya, software artificial intelligence atau AI disingkatnya. Nah, AI ini sebuah software yang merupakan salah satu contoh teknologi informasi. Dan sebetulnya masih banyak contoh-contoh tentang teknologi informasi yang bisa kita temukan saat ini. Dan memang zaman sekarang saat ini teknologi informasi sangat berkembang dengan pesat sekali. Sehingga hampir di segala bidang, di semua aspek kehidupan itu teknologi informasi sudah ada. Gitu.
Oke, saya rasa sampai di sini pembahasannya. Kita akan bahas pada sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.